Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tris Aprilia Hapsari dengan NPM 211000243. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maraknya gangster di Kota Bandung. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Sally Fitri Andriani dengan NPM 211000236. Selanjutnya ada Dimas Surya Helambang dengan NPM 2110024. Dan yang terakhir ada Yasmin Alia Fauzia dengan NPM 211000265. Langsung saja ke pembahasan yang akan dibahas oleh saudari Sally. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Gangster adalah salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kenakalan remaja dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi baik dari aspek munculnya karakter anggotanya maupun dari jenis kegiatan yang dilakukannya. Kemudian, apa saja penyebab maraknya gangster yang meresahkan di Kota Bandung? Yang pertama ada dalam faktor lingkungan. Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, di mana orang tersebut berada. Pergaulan yang diikuti dengan penipuan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Kemudian, dalam faktor aktivasi. Pada umumnya, orang-orang geng motor ini sering melakukan perkumpulan di suatu tempat yang mereka anggap sebagai rumah kedua, hingga melakukan aktivitas secara bersama-sama atau bergerombol dan terkadang menuju ke arah yang negatif. Kemudian, peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Bandung juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu yang pertama, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat berdampak terhadap bertingkah laku dan sikap masyarakat. Kemudian, faktor dalam keluarga. Faktor dalam keluarga, keadaan keluarga yang tidak harmonis menjadi salah satu faktornya. Kemudian faktor keagamaan, rendahnya penghayatan terhadap norma-norma agama. Terus kemudian ada faktor media massa, di mana tayangan di televisi di Tenggarai telah mempengaruhi munculnya perilaku negatif di kalangan remaja. Kemudian ada dampak dari adanya gangster di Kota Bandung. Yang pertama ada dampak pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran antar geng motor, pengerusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembacokan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan, sampai pada pembunuhan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yasmin. Bagaimana penegakan hukum terhadap gangster yang meresahkan di Kota Bandung? Yang pertama, yaitu dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, upaya penanggulangan pada pelanggar usia muda akan lebih rasional apabila dilakukan dengan upaya-upaya non-penal. Yang kedua, dengan melaksanakan operasi di daerah-daerah yang dipandang rawan dengan pelanggaran yang dilakukan geng motor. Yang ketiga, upaya Polres dengan melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pelayanan yang bersifat administratif dan memaksimalkan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat di tempat-tempat umum tentang perlunya menjaga keluarga dan lingkungan dari bahaya geng motor. Selanjutnya adalah teori sosiologi. Kejahatan remaja menurut Kartini Kartono merupakan gejala penyimpangan dan patologis. Secara sosial, itu dapat dikelompokkan dan mempunyai sebab musabab yang majemuk. Ia menggolongkan dalam 4 teori, yaitu biologis,
psikologi, sosiogenis, dan teori subkultur. Menurut penulis dari keempat teori tersebut, maka yang paling relevan adalah teori sosiogenis dan subkultur. Next slide. Teori sosiogenis. Di sini menjelaskan bahwa kenakalan pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis yang sifatnya misalnya disebabkan oleh tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat. Status individu di tengah kelompok, partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya. Menurut Kartini Kartono, hal ini berlangsung sejak usia sangat muda, dimulai dari keluarga sendiri yang berantakan sampai pada masa remaja dan masa dewasa di tengah masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori subkultur delinkuensi. Jadi teori subkultur ini mengaitkan kepercayaan atau keyakinan ambisi-ambisi tertentu, misalnya ambisi material, hidup santai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain sebagainya, yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal, dikarenakan mereka ingin mencapai suatu status sosial yang tinggi dan prestisi di kelompoknya. Menurut teori subkultur ini, sumber kenakalan remaja ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya subkultur yang khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja nakal tersebut. Nah, ini kemudian adalah kasus yang pernah terjadi terutama di daerah Bandung. Yang pertama itu bersumber dari detik.com yang berjudul 17 remaja anggota geng motor di Bandung ditangkap polisi. Belasan anak di bawah umur nekat konvoy dan ugal-ugalan di Desa Sadu, Kecamatan Sorong, Kabupaten Bandung. Kapolrestabes Bandung mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Para remaja ini kedapatan membawa minuman keras berjenis ciu dan juga membawa petasan serta mengibarkan bendera bertuliskan Black Pride. Kemudian yang kedua adalah bersumber dari detik.com juga yang berjudul 5 remaja Bandung ditangkap gara tingkahnya brutal. Jadi dalam berita ini polisi menangkap 5 anggota geng motor yang nekat mengeroyok 4 orang di wilayah Coblong, Kota Bandung. Satu korban di antaranya bahkan menderita luka setelah jari tengahnya putus akibat dibacok tersangka. Bentrokan geng motor itu dipicu saat korban bersama gerombolannya menggeber motor di wilayah Sadang Serang, Kota Bandung pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 4 2023 sore. Karena tidak terima, pelaku mendatangi korban dengan gerombolnya serta membawa balok kayu dan karambit hingga korban mengalami luka bacok. Yang ketiga bersumber dari nationaltempo.com yang berjudul Bentrok 10 anggota geng motor Bandung ditangkap. Jadi kepolisian di sektor Astana Anyar Bandung menangkap 10 anggota geng motor FTC atau Exalted Kuitos, pelaku perkelahian di pompa bensin Jalan Pasir Koja, Kota Bandung pada Ahad tanggal 19.09 dini hari. Salah satu anggota geng motor yang tertangkap sempat berusaha melawan. 10 pelaku yang rata-rata berusia 16 hingga 17 tahun itu adalah warga sekitar Jalan Pagarsi yang tergabung dalam kelompok FTC Pagarsi. Mereka antara lain adalah RN alias Iong, HR, JK, LKS, DD, RN, MI, SNA, dan AG. Dan yang terakhir bersumber dari detik.com yang berjudul Geng Motor Kembali Berulah di Bandung, bawa sajam hingga keroyok warga. Jadi peristiwa tersebut terjadi di Jalan LRE Marta Dinata, Kota Bandung pada Minggu tanggal 30 bulan 10 tahun 2022 dini hari, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada 2 video yang beredar di sejumlah media sosial. Video pertama memperlihatkan berandalan bermotor ugal-ugalan di Jalan LRE Marta Dinata. Dalam video tersebut tampak beberapa orang
Ada yang memegang senjata tajam. Pada video kedua diduga masih kelompok yang sama melakukan aksi penganiayaan terhadap warga. Belum diketahui jumlah korban dan kondisi korban terkini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Trisa. Selanjutnya, bagaimana solusi agar mengurangi tindakan kriminal yang dilakukan gangster? Yaitu yang pertama ada peranan orang tua dalam mencegahnya. Memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap anak, keluarga sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak. Yang kedua ada edukasi untuk anggota geng. Anak di bawah umur sekolah bisa mengadakan edukasi kepada para murid untuk mencegah siswa atau siswinya ikut ke dalam suatu komunitas atau kelompok motor atau kenakalan. Yang selanjutnya ada patroli, yaitu patroli bisa dilakukan oleh pihak Linmas di berbagai desa untuk di lingkungan masing-masing. Patroli pun dilakukan oleh pihak berwenang atau polisi untuk menerbitkan masyarakat yang masih berkeliaran pada malam hari atau berkumpul pada malam hari bukan atas dasar kepentingan. Yang selanjutnya ada sosialisasi terhadap masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat umum yang notabene sering menjadi korban dari tindak kejahatan merupakan hal yang wajib dilakukan. Tindakan tersebut bisa berupa memperingati jangan keluar malam sendirian di atas jam 12 malam, membuat jam malam, mengaktifkan ronda malam, memberi nomor darurat kepolisian agar ketika masyarakat melihat gerombolan orang yang dicurigai sebagai gangster dapat langsung melaporkan ke polisian. Dan yang terakhir ada penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan yang dilakukan gangster, dilakukan tindakan yang tegas agar para pelaku merasa kapok dan jera, terutama terhadap para remaja yang terkadang karena hukumannya biasa terbilang ringan sehingga mereka merasa tidak jera akan tindakan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kejahatan geng motor bermula dilakukan pada malam hari usai aksi balapan liar atau pada saat anggota geng motor sedang berkonvoy. Kriminal geng motor juga dilatar belakangi oleh doktrin-doktrin sesat, misalnya memusuhi polisi, melawan orang tua, dan tidak kalah sesatnya adalah melakukan pembacokan, pengeroyokan, pemukulan, sampai dengan pembunuhan terhadap lawan kelompoknya. Geng motor juga yang didominasi oleh remaja di Kota Bandung begitu maraknya dikarenakan kurangnya tegasnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kejahatan geng motor tersebut, sehingga pelaku merasa tidak jera. Sekian pemaparan materi dari kelompok geng motor di Kota Bandung. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.